Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah senantiasa mengharapkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mari tidak pernah bosan dan jemu kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita kepada jalan siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi pertemuan kita hari ini, majelis kita hari ini merupakan majelis gabungan antara 3 majelis taklim. Pertama, majelis taklim ridho Allah, kemudian majelis taklim pecinta ilmu, dan yang ketiga majelis taklim Nurul Hidayah. Ini masih sebagian ada di perjalanan, jadi mungkin nanti berharap ibu-ibu bisa geser lagi ke sebelah kiri saya, supaya nanti mungkin teman-teman kita yang masih ada di jalan masih bisa masuk ke dalam gitu. Mungkin bisa geser sekarang kali sebelum kita mulai ya. Rapat nggak apa-apa, nanti setelah selesai acara tausiah bebas mau pilih tempat di mana lagi nanti. Mau ke atas juga boleh. Rapat dulu nggak apa, bikin 2 sap boleh. Jadi kira-kira agenda kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi setelah sama-sama pembacaan surah Yasin, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan tausiah. Dan insya Allah dengan tausiah ini kita akan coba selesaikan sekitar jam 12 lah, atau jam 12 atau zuhur, sebelum zuhur kira-kira. Jadi sebelum zuhur kita selesai. Setelah itu yang sholat ibu-ibu sholat di sini aja Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa sholat di atas, bapak-bapak nanti sholat ke belakang. Di belakang ini persis masjid, cuman dalam kondisi renovasi tapi masih layak untuk kita pakai. Jadi bapak-bapak nanti kita sholat sama-sama ke belakang, ibu-ibu sholat di sini, sholat di atas. Setelah itu mungkin bisa langsung makan siang, biar tidak mungkin terlalu panjang antriannya. Ibu-ibu yang sholat di sini setelah mungkin selesai sholatnya bisa langsung makan siang, kemudian nanti diikuti oleh bapak-bapak setelah dari masjid. Nanti setelah itu kira-kira jam 1 lewat kita akan coba teruskan bagi bapak ibu sekalian yang masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi kita akan coba sudahi kira-kira sampai jam 2 atau jam 3 tergantung kondisi nanti di lapangan. Jadi ketika acara nanti ini selesai tausiahnya, sholat terlebih dahulu, kemudian makan siang, kemudian disambung dengan tanya jawab bagi yang masih ada waktu.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin jam 12 ada keperluan, ada urusan yang lain, silakan meninggalkan majelis ini. Insya Allah kita sudah saling memaafkan, sehingga mudah-mudahan nanti kita melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai saja. Fahayitum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu buat yang di luar, bapak-bapaknya kedengaran jelas nggak Pak? Jelas, alhamdulillah. Ibunya di dalam jelas Bu? Jelas, alhamdulillah. Sama-sama jelas. Mudah-mudahan selesai acara ini ada bekal yang kita bisa dapatkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an huda lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dua ayat ini menjadi ayat yang sering kita dengar, sering kita simak, bahkan mungkin kita semua hafal tentang ayat ini. Dua ayat ini bicara tentang bulan suci Ramadan. Kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah, diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Seperti bagaimana orang-orang terdahulu pun diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada tujuan, tidak ada target dari Allah menghadirkan Ramadan kepada kita semua kecuali menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi tujuan Ramadan 30 hari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dipersepsikan, jangan dimaknai Ramadan itu tujuannya agar selesai Ramadan kita bisa lebaran. Ibu-ibu ya. Jadi Ramadan 30 hari itu kita laksanakan bukan agar dengannya lepas dari Ramadan kita bisa melaksanakan yang namanya lebaran. Ramadan itu dihadirkan oleh Allah sebagai sarana menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, bahkan tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan datang kepada kita. Bahkan kalau sekarang tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 14 bulan Mei. Kira-kira puasa tanggal berapa? Puasa Ramadan tanggal berapa Bu? Kira-kira Bu? Sudah pasti belum itu? Puasa Ramadan kira-kira jatuh tanggal berapa? Tanggal berapa Bu? Ya yang pasti gitu aja deh, 1 Ramadan gitu lah. Ya, yang pasti 1 Ramadan. Tanggalnya berapa? Apakah 25? Apakah 26? Kita tunggu sama-sama. Jadi Ramadan dihadirkan oleh Allah sebagai sarana buat kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ramadan dihadirkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merupakan bulan yang sangat mulia. Apa pasalnya? Karena di antara bulan-bulan yang lain Ramadan dikatakan oleh Allah sebagai syahidus suhur. Syahidus suhur itu artinya penghulu, pemimpinnya bulan-bulan. Jadi 12 bulan yang Allah hadirkan kepada kita, Ramadan itu merupakan pangkalnya, merupakan pemimpinnya dari bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena di dalamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Di bulan inilah semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, semua khilaf kita diampuni oleh Allah. Dan di bulan ini pula segala amal kita, kebajikan kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita saksikan dalam hadis-hadis ketika masuk bulan suci Ramadan, dibuka lebar-lebar surga itu. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Tidak ada waktu, bulan, kesempatan yang lebih mulia daripada Ramadan, di mana segala kesalahan kita diampuni oleh Allah dan pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, kecuali Ramadan.
Maka sebagian ulama mengajarkan kepada kita, di antara waktu yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita usia mungkin 60 tahun, 70 tahun, di antara waktu-waktu yang paling mulia, yang paling istimewa buat kita tuh yang mana kira-kira? Kalau kita diberikan usia oleh Allah 50, 60, 70 tahun, di antara masa-masa itu, waktu-waktu itu, tahun-tahun itu, mana yang paling penting buat kita? Mana yang paling istimewa buat kita? Mana kira-kira, Bu? Kita diberikan usia 50, 60, 70 tahun, dari mulai kecil, dewasa, menikah, sampai sekarang punya anak. Yang paling istimewa buat kita tuh yang mana kira-kira? Sebagian ulama mengajarkan kepada kita, waktu yang teristimewa buat kita adalah waktu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka perhatikan betul, tidak sembarang orang, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Bayangkan, tahun lalu berapa banyak teman-teman kita yang sering masih dari dalam majelis taklim, sering kita bertemu, sering kita berbincang-bincang, tahun ini tidak bertemu dengan kita. Atau mungkin kerabat-kerabat kita dekat sendiri, orang terdekat kita sendiri, tahun lalu masih bersama dengan kita, buka, sahur, bahkan lebaran dengan kita. Tahun ini mereka tidak ada. Padahal sejatinya waktu yang paling istimewa buat kita semua adalah waktu ketika seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan namanya bulan suci Ramadan. Maka Rasul pernah bersabda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, "Saqiya abdun adrakar Ramadan fansalahu." Celakalah seorang hamba ketika Ramadan datang kepadanya tidak terampuni dosanya. Celaka seorang manusia mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, melaksanakan Ramadan meninggalkan dia, tidak terampuni dosanya. Maka sakia abdun adrakar Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba ketika Ramadan datang tidak terampuni dosanya. Padahal Allah sudah apa? Sudah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Semua permintaan kita dikabulkan, semua kesalahan kita dihapuskan. Ada manusia masuk Ramadan tidak diampuni dosanya. Celaka orang-orang semacam ini. Maka pastikan betul, mumpung masih ada berapa waktu, berapa minggu, persiapkan diri kita agar ketika kita melaksanakan Ramadan meninggalkan kita, terampuni segala kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Ramadan itu merupakan bulan yang paling penuh dengan berkah. Apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Masya Allah, menjadi keberkahan buat kita. Paling simpel sajalah kalau kita lihat bulan suci Ramadan tuh, orang jualan apa aja laku. Laku nggak, Bu? Apa aja laku. Padahal kalau bulan-bulan lain kita ngeliat, kita makan, kayaknya udah kenyang duluan. Tapi Ramadan tuh orang jualan apa aja laku. Iya nggak, Bu? Ya. Bahkan namanya bengkel, Bu, bulan puasa jadi rame. Kenapa rame? Persiapan mudik gitu. Jadi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan itu, Masya Allah, namanya sirup, namanya biskuit, namanya kurma berlimpah di pasaran, dan semuanya lah laku. Makanya Ramadan itu kata orang-orang ada 5 hal yang paling laku. Pertama sirup, kedua biskuit, ketiga kurma, keempat ustadz, kelima anak yatim. Jadi kalau mengundang anak yatim, Bu, mesti booking kalau sekarang. Nggak bisa booking sekarang, pakai sekarang gitu. Jadi bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Bahkan apa saja ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah. Kita jualan apa saja dimudahkan oleh Allah. Maka tidak ada kamusnya bagi orang-orang beriman ketika Ramadan datang kepadanya produktivitasnya menurun. Seharusnya orang-orang beriman tuh ketika Ramadan datang kepadanya kualitasnya, pekerjaannya, produktivitasnya makin meningkat. Maka kalau kita melihat, Bapak Ibu dirahmati Allah, para sahabat itu ketika masuk bulan suci Ramadan, dia siap sedemikian rupa. Apa pasalnya? Karena 6 bulan sebelum datangnya Ramadan telah dia persiapkan. Para sahabat itu, salafus sholihin itu, ketika masuk bulan suci Ramadan, 6 bulan sebelumnya dia persiapkan diri. Nah, kalau kita berapa bulan nyiapin diri, Bu, kira-kira, Bu? Ramadan tinggal berapa minggu lagi nih? Udah berapa bulan kita nyiapin diri untuk masuk Ramadan?
Bahkan ada yang sampai hari ini pun belum siap. Bagaimana mungkin kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah, segala permintaan kita diijabah oleh Allah kalau kita tidak punya persiapan maksimal. Nah, sahabat itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Maka wajar ketika masuk Ramadan mereka menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Itu namanya takwa. Nah, Ramadan itu dihadirkan buat kita semua untuk mentarbiyah kita, untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat terhadap perintah Allah. Itu perintah dijalankan, itu larangan ditinggalkan. Itu yang disebut dengan takwa. Maka ini yang harus jadi renungan buat kita. Ramadan sudah sekian kali kita lakukan, sekian kali kita hampiri, sekian kali kita melaksanakan. Sudahkah gelar takwa itu ada pada diri kita? Jangan-jangan cuman sekedar seremonial kita laksanakan Ramadan, selesai Ramadan, Lebaran, setelah itu balik lagi seperti asalnya. Maka seharusnya Ramadan ini menjadi tarbiyah buat kita bagaimana menjalankan 11 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan kita dididik oleh Allah agar apa? Di 11 bulan kemudian terimplementasi hasil pendidikan kita. Maka jadikan betul bulan suci Ramadan ini menjadi sarana buat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara hakikat Ramadan itu harus kita pahami. Secara hakikat Ramadan itu bulan perubahan. Ketika orang masuk bulan suci Ramadan, maka segala aktivitas rutinitas yang sering dia lakukan, dia stop dan berubah, menjadikan diri dia beraktivitas dengan aktivitas yang baru. Jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita merubah. Terjadi perubahan pada diri kita. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya kurang taat menjadi taat, yang tadinya belum bertakwa menjadi takwa, yang tadinya belum beriman menjadi lebih kuat imannya. Ini bulan perubahan. Maka Ramadan kalau sudah menghampiri kita jalankan Ramadan, tidak menjadikan diri kita berubah, maka tadi sakia abdun adrokar Ramadan fansalahu, celakalah orang-orang yang melaksanakan Ramadan tapi ditinggalkan Ramadan, tidak terampuni dosanya. Maka pastikan betul Ramadan itu bulan perubahan. Karena Allah juga berfirman kepada kita semua, setiap insan telah Allah ilhamkan, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Tiap individu, tiap manusia, tiap orang telah Allah ilhamkan 2 kecenderungan, jiwa fujur dan jiwa takwa. Fahalhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa berubah dari jiwa fujur menuju jiwa takwa. Maka harus kita jadikan diri kita terus berubah. Agar apa? Dengan perubahan itu kita menjadi lebih baik. Sering kadang kita kalau melihat kondisi-kondisi di lapangan lah yang simpel gitu ya. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu kita sekolah, SMP, SMA, kuliah, ada tuh orang yang kalau pakai tas di sebelah kiri terus. SMP di sebelah kiri, SMA sebelah kiri, kuliah sebelah kiri. Kerja pakai sebelah kiri juga tuh tas. Ntar pas pensiun miring sebelah. Kenapa nggak coba dirubah, pindah ke kanan sebagian, kadang-kadang pakai sanggul, pakai di belakang, pakai di depan, menjadikan kita berubah. Karena perubahan itu sejatinya menjadikan keberuntungan buat kita semua. Karena Islam mengajarkan kepada kita, sejatinya bahkan Islam itu agama perubahan. Contoh kita sedang sholat fardu, selesai sholat fardu, pengen jalankan sholat sunnah, diperintahkan untuk apa sebelum sholat sunnah? Sholat fardu selesai nih, sebut sajalah sholat zuhur, 4 rakaat selesai sholat zuhur, kita mau silakan 2 rakaat lagi sholat sunnah. Kita diperintahkan apa? Bergerak, bergeser sedikit dari tempat kita yang tadinya di sini zuhur, geser ke kiri, geser ke kanan, atau ke depan atau ke belakang. Yang jelas diperintahkan untuk bergerak. Karena Islam agama perubahan. Bahkan kalau kita berangkat sholat ke masjid berjamaah, berangkat dari pintu depan, diperintahkan ketika pulang pakai jalan yang lain. Ini agama perubahan. Nah, kita mengaku diri kita beriman, tidak mau merubah terhadap jiwa fujur dan jiwa takwa tadi itu. Maka yang seperti ini menjadikan kita orang-orang yang celaka. Maka pastikan ketika Ramadan datang kepada kita, ini bulan perubahan, harus merubah kita semua.
Kadang kan kita kalau ibu-ibu di rumah nih Bu ya, dengan aktivitas, kesibukan di rumah tangga, kadang-kadang bosan nggak Bu kadang-kadang Bu? Pagi belanja ke pasar, terus sayuran disiangin, terus siang mulai dimasak, terus nyuci piring, dan seterusnya lah. Kadang-kadang bosan nggak Bu? Bukan bosan, bete katanya Mbak. Kadang-kadang kita dengan rutinitas kita, dengan aktivitas kita sehari-hari, kadang-kadang kita bosan gitu. Maka perlu ada perubahan. Maka kadang-kadang ibu-ibu nih di rumah kadang-kadang kalau dengan kondisi yang sudah bosan bete kayak tadi itu, kadang-kadang bilang ke suaminya, "Pak, kita makan di luar yuk." Gitu. Kadang-kadang begitu kan. Bapaknya ambil tikar gelar di teras. Maksudnya di luar itu apa Bu? Bosan Pak makan di dalam rumah, makan keluar gitu maksudnya, di mall gitu. Bawa tikar gelar di mall juga. Jadi ketika bicara masalah kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada aktivitas kita yang karena rutinitas membuat kita bosan. Pada dalam Islam itu, bahkan Islam itu sendiri merupakan agama perubahan. Kalau orang tidak mau berubah, maka dia akan celaka. Karena sejatinya perubahan itu satu kepastian dalam Islam. Maka Ramadan itu pertama bulan perubahan. Yang kedua, Ramadan itu bulan pemanasan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ketika Ramadan datang kepada itu, kita diajarkan, kita ditarbiyah agar satu bulan ini kita siap menjalankan sebulan-sebulan berikutnya. Jadi ini bulan pemanasan buat kita. Jadi jangan sampai ketika Ramadan datang kepada kita, kita tidak siap. Ketika Ramadan selesai kita hampiri, maka tidak ada bekasnya buat kita. Bahkan berapa banyak orang ketika melaksanakan Ramadan itu dihitung hari per hari per hari. Begitu tanggal 30 dia katakan bebas Ramadan gitu. Selamat tinggal Ramadan. Padahal seharusnya Ramadan itu mentarbiyah kita menjadi orang-orang yang senantiasa siap melaksanakan 11 bulan berikutnya. Maka ketika bicara masalah pemanasan Bapak Ibu dirahmati Allah, suatu kepastian yang harus kita persiapkan. Kita saja Bu kalau naik motor, sebelum kita jalankan motornya, diapain dulu Bu? Diapain dulu Bu? Boleh kita langsung jalan Bu? Boleh aja Bu, motor-motor saya. Cuman kata orang bengkel kalau main dijalanin aja cepet rusak gitu. Maka panasin dulu. Supaya apa? Supaya tahan lama, mesinnya tidak rusak dan seterusnya. Agar apa? Ketika dia jalan jauh, jalan dekat, dia siap menghampiri kita. Begitupun kita ketika masak di dapur, goreng-goreng kerupuk misalkan. Sebelum kerupuk kita masukkan ke minyak itu, minyak diapain dulu kira-kira? Dipanasin dulu. Ketika sudah panas baru kerupuknya, bukan tangannya Bu ya. Ya cemplungin kerupuknya. Padahal kalau kita bicara kerupuk yang bagus lagi, kerupuknya juga dipanasin lagi. Jadi minyaknya dipanasin, kerupuknya pun dipanasin dengan cara dijemur. Maka ketika kondisi seperti ini, dia akan bagus hasilnya. Jadi semua aktivitas kita tanpa pemanasan, kadang-kadang bukan hanya membawa keuntungan buat kita, bisa jadi menjadi kecelakaan buat kita. Kenapa? Tidak ada pemanasan. Ramadan itu menyiapkan kita semua agar kita semua siap ketika menghadapi 11 bulan berikutnya. Itu yang disebut dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun merupakan bulan nasihat. Berapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang hidup dalam 11 bulan karena mungkin punya keluangan waktu, kelapangan rizki, punya jabatan, punya harta, kadang-kadang bersikap dengan tetangga, dengan orang lain penuh rasa ujub, rasa bangga, bahkan sombong. Padahal ketika dia masuk bulan suci Ramadan, cuman tidak makan 12 jam saja, menjadikan dia lemah, menjadikan dia letih, menjadikan dia tidak berdaya. Maka Ramadan ini menjadikan sarana buat kita, menjadi tarbiyah buat kita, mendidik kita semua agar senantiasa kita sadar sejatinya kita semua ini lemah di hadapan Allah. Jadi Ramadan kita hampiri, kita laksanakan Ramadan ini sejatinya menjadikan kita terdidik, ternasihati dengan segala aspeknya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kadang kita sering lupa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seringkali kadang kita lupa Ramadan itu menjadi sarana menasihati kita. Contoh misalkan, ketika di luar Ramadan kita berkata apa saja, bicara apa saja masih diperkenankan. Tapi ketika masuk Ramadan tidak bisa sembarang kita bicara. Kenapa? Ketika sembarangan kita bicara, bisa jadi ketika Ramadan yang kita dapatkan cuma sekedar lapar dan haus. Karena perkataan kita termasuk qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan yang batil.
Maka bicara saja kita diajarkan di bulan suci ini harus kita jaga, harus kita kontrol. Agar apa? Tidak merusak pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita lihat aktivitas Ramadan ini, biasanya yang paling sibuk di rumah itu siapa? Kalau bulan suci Ramadan tuh, ibu atau bapak kira-kira? Bulan suci Ramadan yang sibuk tuh bapak atau ibu? Kalau di luar Ramadan yang sibuk bapak atau ibu kira-kira? Di luar Ramadan mereka bilang ibu-ibu, Ramadan pun yang bilang ibu-ibu. Benar nggak kira-kira Pak? Benar nggak Pak? Yang jawab jangan ibu-ibu. Benar nggak Pak kira-kira Pak? Yang sibuk itu siapa ketika bicara Ramadan itu? Memang faktanya begitu. Jadi pagi-pagi sudah dia siapkan segala sesuatunya untuk sahur, untuk ini. Ketika selesai siang dia siapkan untuk siap-siap berbuka dan seterusnya dan seterusnya. Semua aktivitas itu penuh dengan rutinitas dan itu semua dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi hebatnya ibu-ibu ketika Ramadan itu, Masya Allah, walaupun aktivitasnya banyak, pekerjaannya banyak, paling capek dalam rumah tangga ketika Ramadan itu kalau bicara masalah ibadah paling duluan. Contoh terawih jam 7 mau kena udah jam 5 di sana. Iya Bu? Nitip dulu, panjar dulu, mau kena sajadah. Dia tolong deh taruh di masjid, cari yang deket tiang aja. Sama yang deket-deket kipas gitu. Biar agak bisa rebahan dikit. Karena wajar mungkin selama seharian dia capek. Maka kalau bicara masalah aktivitas, kadang-kadang kita juga perlu apresiasi ibu-ibu. Kadang di luar Ramadan pun kadang-kadang aktivitas ibu itu Masya Allah. Dari mulai ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus aktivitas apa saja dalam rumah tangga itu perlu dengan tenaga, perlu dengan ikhtiar, perlu dengan kesungguhan. Bahkan ketika punya anak itu Masya Allah, ketika kalau hamil muda itu berapa bulan Bu? 1-3 bulan tuh hamil muda. Kadang-kadang ada ibu-ibu muda itu kadang-kadang ketika lahir yang pertama nih, anak yang pertama, seringkali apa? Kalau bulan pertama, kedua, ketiga, seringkali kadang-kadang mual, mabuk gitu. Saking mabuk itu kadang-kadang di rumah itu ngelihat nasi uwe gitu kan, ngelihat ikan uwe, ngelihat sayuran uwe gitu kan, ngelihat suaminya uwe, ngelihat dompet enggak uwe. Jadi wajar kadang-kadang ibu-ibu ketika beraktivitas dengan segala aktivitasnya, dengan kesibukannya, dengan ikhtiarnya, kadang-kadang memang perlu kita apresiasi. Nah sejatinya Ramadan itu mengintegrasikan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita semua menjalankan peran kita masing-masing. Agar apa? Agar kita semua berbagi pahala di bulan suci Ramadan. Jangan semua pahala itu diborong oleh ibu-ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara masalah bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika Ramadan datang kepada kita, yang kebanyakan kita salah melaksanakannya. Jadi ada beberapa aktivitas dalam bulan suci Ramadan yang seringkali kadang-kadang kita salah mensikapinya, atau seringkali kita sebut kesalahan umum lah bagi orang-orang ketika Ramadan datang kepadanya. Jadi sebelum kita bicara masalah bekal apa yang harus kita persiapkan, harus kita pahami dulu apa saja kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ini ketika misalnya masalah bicara, Bapak Ibu dirahmati Allah. Banyak orang ketika bicara masalah bicara, ngomong, ngobrol dan seterusnya itu dianggap sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Padahal ketika bicara Ramadan itu menjadi kunci buat kita semua, pahala kita diganjar oleh Allah, dihitung oleh Allah, tergantung bicara kita. Karena di hadis disebutkan berapa banyak orang melaksanakan bulan suci Ramadan yang dia dapatkan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia belum bisa meninggal perkataan qaulazur, perkataan dusta, perkataan batil. Maka ketika bicara masalah perkataan bicara kita, perhatikan betul, ini bisa menjadikan ibadah puasa kita tertolak di hadapan Allah. Kalau di bulan lain, di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, kadang-kadang kalau kita diejek oleh orang, dicemooh oleh orang, dalam Islam masih diperbolehkan Bu, kita juga menimpali ejekan itu. Kalau ada orang ngatain kita dengan kata-kata tertentu, kita masih diperkenankan mengucapkan perkataan yang setimpal dengannya. Tapi ketika masuk Ramadan tidak diperkenankan gitu.
Bahkan seringkali ketika kita Ramadan kita berselisih dengan orang, kita diperintahkan oleh Rasulullah apa? Maaf, saya sedang berpuasa. Gitu. Jadi nggak boleh nimpalin perkataan orang yang jelek kepada kita, kita balas jelek lagi kepada dia. Tidak boleh. Karena ini menjadikan puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah. Maka perhatikan betul. Kalau andai kata nih ada orang karena berselisih dengan kita, maaf mengejek kita, maaf gitu, anjing kamu gitu misalkan. Itu kalau di bulan lain kita masih boleh menimpalin, kamu juga anjing. Tapi di Ramadan tidak boleh. Jadi kalau ada orang mengejek kita, anjing kamu, kita masih boleh mengatakan Anda juga anjing. Tapi kalau kita bilang Anda anjing rabies, nah rabiesnya itu tambahan, nah itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ngatain orang harus timpal dengan apa yang dia ucapkan kepada kita. Sama juga misalkan begini, karena berselisih dengan kita, berantem dengan kita, monyet kamu gitu. Terus kita bilang kamu juga monyet. Tapi kalau kita bilang kamu monyet jelek gitu, nah itu nggak boleh karena ada tambahan jelek gitu. Karena itu artinya mau mengatakan kamu monyet jelek, kita monyet cakep gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi setiap perkataan itu harus kita kontrol. Apa yang dia lakukan kepada kita harus timpal yang kita lakukan kepada dia. Tapi ketika Ramadan setimpal pun tidak boleh. Karena ini merusak pahala puasa kita. Pertama, masalah bicara kita. Pastikan kita kontrol, kita jaga. Kalau kita berselisih dengan orang lain, kita katakan maaf, saya sedang berpuasa. Yang kedua, bicara masalah tarawih. Seringkali kita ketika masuk Ramadan berupaya sedemikian rupa agar bisa bertarawih di masjid, berjamaah dengan jamaah masjid. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh, karena memang itu perintahnya. Tapi ketika ada kita dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, mungkin masih sibuk di kantor, pulang terlambat sehingga tidak bisa tarawih berjamaah di masjid. Banyak kan di antara kita yang mungkin merasa kecewa, merasa kayak apa? Sayang gitu loh, nggak bisa jamaah di masjid sama-sama. Ada nggak yang merasakan begitu Bu? Ada nggak Bu? Padahal baik kita berjamaah di masjid ketika taraweh maupun kita taraweh sendiri di rumah, pahalanya sama-sama baik, sama-sama kuat karena ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul itu cuma 2 hari dia sholat berjamaah taraweh, selebihnya dia laksanakan taraweh di rumah. Jadi jangan ada halangan buat kita. Ketika kita masih ada waktu, ada kesempatan, segera kita datang ke masjid untuk berjamaah. Tapi kalau tidak bisa, andai kata tidak bisa, kita segera laksanakan di rumah. Ini harus kita pahami. Jadi jangan ada kekecewaan dalam diri kita kalau tidak bisa berjamaah di masjid. Tapi kalau kita ada di rumah, jangan sampai kita sholat sendiri. Kalau kita di rumah, maka sebaiknya kita sholat berjamaah di masjid. Kalau karena pekerjaan kita, aktivitas kita, karena masih di jalan sampai di sini, sampai di rumah, mungkin jam 8, jam 9 sudah terlewat sholat berjamaah, kita segera laksanakan tarawih sendiri. Nah, ketika bicara masalah sholat, seringkali kita ini ketika bicara masalah sholat sering mengabaikan sholat kita. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita agar orang-orang beriman menjaga sholatnya. Rasul itu ketika dia sedang beraktivitas, kemudian mendengarkan suara azan yang notabene merupakan panggilan sholat, maka serta-merta ketika dia dengar suara azan itu berubah sifatnya, berubah air mukanya, berubah karakternya, gitu. Jadi ketika sudah dengar azan tuh kelihatan perbedaan di muka Rasulullah itu. Karena apa? Di antara waktu-waktu yang Allah hadirkan kepada dia sehari 24 jam itu, yang ditunggu oleh Rasul itu suara azan. Nah kalau kita beda kadang-kadang habis zuhur kita sholat azan asar, udah asar lagi aja gitu. Kadang-kadang kita begitu. Padahal Rasul itu ketika bicara masalah sholat tuh, ini yang ditunggu dalam kehidupannya. Dia bekerja tuh cuma menunggu azan, dia bekerja tuh menunggu sholat. Nah kalau kita kebalik, kerja kita lebih utama kalau ada waktu sisa buat sholat. Rasul tuh aktivitas dia semua untuk menunggu datangnya waktu sholat. Maka terlihat betul perbedaan. Ketika waktu sholat datang, wajahnya berubah, berseri-seri karena dia nantikan waktu untuk sholat ini. Maka kita pun harus demikian. Karena apa? Karena orang kalau menjaga sholatnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang menjaga sholatnya, innallaha ghafurur rahim,
Allah berikan ampunan, Allah berikan apa saja yang dia minta. Jadi Allah cukupi kalau kita bisa menjaga sholat. Jadi orang kalau bisa menjaga sholatnya, segala keperluannya dicukupi oleh Allah. Jadi kalau kita hidup sekarang nih, seringkali mungkin banyak ujian, banyak musibah, banyak hambatan. Bisa jadi karena kita tidak menjaga sholat kita. Padahal kalau orang menjaga sholat kita, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan Allah berikan apa saja yang kita minta. Allah cukupi kebutuhan kita. Jadi secara rumus, kalau sholat kita jaga, bisa kita manage, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Maka kalau sudah Allah cukupkan, tidak ada nikmat yang lebih tinggi dibandingkan itu. Coba Bu, kira-kira Bu, kalau kita dikasih uang banyak, Pulau pilih nih, pilih mana, dikasih uang banyak atau uang cukup kira-kira? Jawabannya nggak kompak nih. Pilih mana, dikasih uang banyak atau uang cukup kira-kira? Sekali lagi, uang banyak atau uang cukup kira-kira? Nggak kompak juga. Biasanya bapak kompak nih. Uang banyak atau cukup Pak? Ketika bicara masalah rizki, masalah harta, masalah uang, Allah berikan kepada kita uang yang banyak atau kecukupan buat kita? Yakin Bu? Coba nih misalkan kalau uang banyak, sebanyaknya uang berapa Bu kira-kira Bu? Sebut saja lah, kalau 1 M banyak nggak Bu kira-kira Bu? Banyak. Uang cukup berapa kira-kira Bu? Kalau disebutin nominalnya jadi bingung dia. Padahal ketika ditanya, pilih mana, diberikan uang banyak atau diberikan cukup? Maka Allah mengajarkan kepada kita lebih baik diberikan kecukupan. Contoh misalkan Bu, pengen makan ayam, cukup uangnya. Pengen beli motor, cukup juga uangnya. Pengen beli mobil, cukup uangnya. Mau beli rumah lagi, cukup juga uangnya. Mau beli tanah, cukup juga uangnya. Pilih mana kira-kira? Cukup berarti. Contoh paling simpelnya begini Bu, Ibu punya sepatu 10, dicobain semuanya, nggak ada yang cukup. Enak nggak Bu? Nggak enak. Mendingan 1 cukup gitu. Penjelasnya kira-kira begitu. Karena berapa banyak orang diberikan harta banyak, uang banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Seperti kasus tadi sepatu tadi itu, sepatunya mungkin 2 lemari, 1 rak, 2 rak, tapi ketika dicobain gak ada yang cukup. Tapi ada orang yang cuma 1-2 sepatu dipakai, cukup, menjadi nikmat buat dirinya. Maka ketika bicara masalah harta, yang penting adalah cukup. Nah, orang kalau bisa menjaga sholatnya, Allah cukupkan kehidupannya, gitu. Maka pastikan betul ketika bicara masalah sholat, begitulah kita diajarkan. Jadi pertama masalah bicara, kedua sholat, ketiga bicara masalah sedekah. Seringkali juga nih Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tahu ibadah di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, berlipat-lipat pahala kita di bulan suci Ramadan. Tapi seringkali kadang-kadang ketika beribadah di bulan suci Ramadan tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Padahal Rasul itu ketika bisa Ramadan, dia persiapkan dirinya 11 bulan untuk menyambut yang 1 bulan. Jadi dia bekerja, mencari harta, berikhtiar selama 11 bulan. Ketika sudah punya harta, dihabiskan di 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Nah, kita juga begitu, 11 bulan kita bekerja, kita berikhtiar, kita berusaha, kita berdagang. Setelah dapat uang dihabiskan, bukan 1 bulan, tapi di 1 hari yang namanya hari Lebaran. Nah, itu bedanya gitu. Padahal andai kata uang yang kita dapat 11 bulan tadi itu kita belanjakan di bulan Ramadan semuanya, maka pahalanya, maka ganjarannya berlipat-lipat di hadapan Allah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika Ramadan datang kepada kita, persiapkan harta terbaik kita untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Agar apa? Agar bernilai di hadapan Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama bicara sholat, kemudian sedekah. Yang berikutnya lagi yang seringkali kadang-kadang kita juga salah ketika bicara masalah Ramadan itu, ketika bicara masalah sahur. Sahur itu di dalam Islam yang baik didahulukan atau diakhirkan? Akhirkan atau didahulukan? Jadi kita diperintahkan oleh Allah ketika sahur itu diakhirkan. Sahur itu diakhirkan. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bermalam dengan Rasulullah, kemudian berpuasa dan sahur dengan Rasulullah.
Kemudian ketika masuk waktu sahur, Anas dan Rasulullah sahurlah mereka berdua. Kemudian kata Anas, ketika masuk azan subuh, berhentilah kami dari makan, kemudian kami sholat. Kemudian sahabat bertanya, wahai Anas, berapa jeda waktu antara engkau makan sampai datangnya waktu azan subuh? Maka kata Anas bin Malik, sesungguhnya jaraknya kira-kira seperti kalau kita baca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Berapa menit kira-kira? Kalau kita baca 50 ayat, kira-kira berapa menit? Kalau bacanya lancar sih ya kira-kira 10-15 menit lah. Tapi kalau nggak lancar ya bisa 3 hari. Jadi kalau lancar kira-kira 10-15 menit. Itu jarak antara orang sahur sampai dia datangnya waktu subuh. Bukan waktu imsak. Perhatikan Bu. Ini yang sering kali kadang-kadang kita salah. Kalau sudah datang imsak sampai kebanting tuh piring, kita berhenti makan. Padahal seharusnya batas orang nggak boleh makan tuh datangnya azan subuh. Bahkan zaman Rasulullah tuh azan subuh tuh ada 2. Kalau azannya Bilal bin Rabah itu azan untuk orang dipanggil saja. Azan yang kedua azannya Abdullah ibnu Maktum. Azan yang kedua ini azan waktu masuk subuh gitu. Nah sahabat tahu azannya siapa ini gitu. Nah kita pun demikian ketika bicara masalah sahur, yang menjadi batasan itu bukan imsak gitu. Karena pernah disebutkan dalam satu hadis ketika para sahabat sedang makan bersama, sahur bersama, kemudian datang waktu subuh. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ini bagaimana? Kami makan tapi masih ada dalam makanan kita, piring kita, tapi waktu subuh sudah datang. Perhatikan. Kata Rasulullah, teruskan makanmu. Gitu. Jadi azan subuh sudah berkumandang, piringnya masih ada makanan. Kata Rasul, teruskan makanmu. Gitu. Bisa diperhatikan. Kalau kita nih, boleh nggak kira-kira? Hadisnya sahih. Jadi ketika dia sedang makan, datang azan subuh, kata Rasulullah, teruskan makanmu. Karena apa? Karena pada saat itu piring yang diangkat oleh para sahabat, memang yang diangkat piring. Tapi orang Arab tuh kalau makan cuma sekedar 2-3 butir kurma. Yang kalau dia teruskan makannya paling cuma 1 menit. Paling sekian detik bahkan. Tapi kalau kita kadang-kadang piring kita angkat, isinya apa Bu? Nasi padang lengkap dengan lauk-lauknya. Itu kalau diteruskan berapa jam kira-kira? Bisa 2 jam gitu. Nah yang seperti ini tidak boleh. Kalau cuma sekedar 1-2 kurma, teruskan gitu. Nah sebagian ulama mengatakan ini terkait azan tadi itu. Azan yang pertama azannya Bilal bin Rabah, azan yang kedua azannya Abdullah bin Abdul Maktum gitu. Jadi kalau sudah masuk azannya Abdullah bin Abdul Maktum, maka tidak diperkenankan untuk makan kembali. Tapi kalau cuma azannya Bilal bin Rabah masih diperbolehkan. Nah jadi ketika bicara masalah puasa, itu beberapa hal yang kadang-kadang sering kita lupa, kadang-kadang sering kita salah. Jadi perhatikan betul kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan agar tidak menjadikan pahala-pahala kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba teruskan sedikit sebelum masuk jam 12 untuk kita nanti rehat, sholat dan seterusnya, yaitu bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bekal apa Bu kira-kira Bu? Ramadan udah tinggal berapa hari lagi nih? Mungkin tinggal berapa belas hari lagi. Apa bekal yang harus kita persiapkan? Paling sedikit ada 4 bekal. Pertama, bekal ruhiyah. Yang kedua, bekal jasmaniyah. Yang ketiga, bekal fikriyah. Yang keempat, bekal maliyah. Apa ya Bu? Pertama, bekal ruhiyah. Ruh, keimanan kita harus kita persiapkan. Yang kedua, jasadiyah. Jasad kita, raga kita, badan kita harus kita persiapkan agar siap menyambut Ramadan. Yang ketiga, fikriyah. Pikiran, akal, dan ilmu kita. Jadi masuk Ramadan itu jangan tidak punya bekal, jangan tidak punya ilmu. Karena orang beraktivitas itu, beribadah itu harus atas landasan ilmu. Yang keempat, harus punya bekal maliyah. Maliyah itu harta kekayaan kita.
Nah, 4 hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus kita miliki, harus kita persiapkan agar apa? Ketika datang Ramadan kita siap melaksanakan bulan suci Ramadan. Kita ulas sedikit. Pertama, bekal yang namanya ruhiyah, bekal ruh, bekal keimanan kita. Kenapa ini menjadi prinsip, menjadi pertama, menjadi penting? Karena sejatinya perintah untuk puasa pun ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka persiapkan ruh kita, persiapkan iman kita, agar ketika Allah panggil kita untuk melaksanakan Ramadan ini bisa sempurna kita laksanakan. Karena tadi ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Maka iman menjadi prinsip, menjadi penting. Pastikan iman kita, pastikan keyakinan kita kokoh agar ketika datang Ramadan kita sempurna melaksanakan bulan suci Ramadan. Maka banyak ketika orang melaksanakan Ramadan tapi tidak sempurna keimanannya, maka tertolak semua ibadahnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, la in asrokta la yahbatona a'maluka lanakunana minal khasirin. Barang siapa tidak beriman secara sempurna, dia mensyirikkan Allah, dia menduakan Allah, dia bersekutu kepada selain Allah,